Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Sebelum saya memulai kan memberikan tips-tips apa yang harus dilakukan setelah wisuda, saya sangat tertarik membagikan satu statement dari seorang Rocky Gerung. Kebetulan orang Manado juga, Rocky Gerung ini. Masih ingat kata-kata dari Rocky Gerung? Ijazah tidak membuktikan bahwa Anda pernah berpikir, tapi ijazah hanya membuktikan bahwa Anda pernah sekolah, pernah kuliah. What's the meaning? Apa artinya? Berarti akan ada banyak tantangan dan rintangan ketika kita selesai kuliah nanti. Jadi ijazah itu tidak cukup. Ketika kita selesai kuliah, maka itulah yang disebut life has just begun. Hidup baru dimulai. Dan apa yang kita lakukan? Yang pertama, saya akan bagikan supaya gampang diingat dalam model singkatan ya. Singkatan hukum, nanti kita akan uraikan satu persatu. Kalau singkatan hakim banyak yang sudah dipresetkan ya. Kalau hakim itu misalnya, hubungi aku kalau ingin menang. Kalau KUHP, kasih uang hakim pasif. Tetapi ini kita akan coba supaya gampang diingat. Saya akan berikan dalam model singkatan hukum. Kita mulai dari huruf H. Apa yang harus kita lakukan sesudah wisuda? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah H itu harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Saya teringat satu ayat dalam Yesaya 55, ayat ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama ketika kita tamat yang harus kita lakukan harus berdoa. Setelah kita berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, barulah kita bisa membuat 3 ing. Saya akan bagikannya 3 ing. Dalam hal ini. Ing yang pertama adalah planning. Perencanaan. Karena kegagalan terbesar manusia dalam hidup itu terjadi karena apa? Manusia itu gagal membuat rencana. Berarti dia hidup tanpa tujuan. Kemudian setelah kita ing yang pertama planning, kita masuk kepada ing yang kedua eksekusi. Kita harus eksekusi, laksanakan planning kita. Kalau kita tidak laksanakan planning kita, apa yang terjadi? Maka kita akan masuk di organisasi-organisasi yang tidak berguna seperti NATO, no action talk only, NACO, no action concept only, NAPO, no action plan only, atau NADO, no action dream only. Dan yang terakhir kalau kita setelah eksekusi kita harus controlling apakah kita masih berjalan sesuai dengan planning kita atau tidak. Sebelum kita melakukan 3 langkah ini, maka yang harus paling kita lakukan yang utama adalah yang pertama apa tadi? Harus berdoa. Satu ayat kesayangan saya bagikan. Mari kita lihat. Dalam Amsal 21 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat melampaui atau menandingi Tuhan. Jadi tidak ada hikmat dan pengertian di dunia ini maupun pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Itulah sebabnya sebelum memulai segala sesuatu, sebelum memulai perencanaan, sebelum eksekusi, dan sebelum kita mengontrol perencanaan kita, kita harus awali dengan doa, meminta Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan pengertian. Sehingga apa yang kita cita-citakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Poin yang kedua, tadi harus berdoa. Kita singkat ya karena cuma 20 menit ya, Gloria. Iya, Bang. Tidak panjang-panjang. U adalah usahakan untuk selalu siap. Usahakan untuk selalu siap. Atau dengan kata lain, persiapkan dirimu. Saya senang sekali tadi mendengar Bang Boris yang sudah membagikan pengalaman pribadi tadi. Jadi kalau orang teman-temannya bekerja dengan biasa pulang jam 5, Bang Boris itu pulang jam 10. Itu sangat luar biasa. Itu berarti sedang mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik. Saya punya atlet kesayangan kalau di sepak bola. Kalau ada yang hobi bola,
atlet kesayangan saya Ronaldo. Saya kalau suka Ronaldo, orang-orang yang suka Ronaldo berarti tidak suka dengan, ada yang tahu? Messi. Kalau orang suka Ronaldo tidak suka dengan Messi. Dua orang ini diberikan talenta yang berbeda. Kalau Messi katanya dia memiliki bakat yang alami, tetapi Ronaldo kemampuannya karena apa? Kerja keras. Sehingga timbul satu statement dari seorang pelatih katakan seperti ini. Bakat lebih baik daripada kerja keras. Tetapi kerja keras akan mengalahkan bakat apabila bakat tidak bekerja keras. Orang mungkin dilahirkan contoh, dilahirkan orang mungkin jago menyanyi, tapi kalau talenta yang dia miliki sejak lahir itu tidak dia latih, maka dia akan kalah sama orang yang tidak tahu menyanyi dan melatih itu setiap hari. Jadi poin yang kedua itu, usahakan untuk selalu siap, persiapkan dirimu. Ketika kita siap, maka ada satu ungkapan dalam satu buku katakan, keep your tools ready and God will find a job for you. Siapkan peralatanmu, siapkan dirimu, maka Tuhan akan menemukan suatu pekerjaan bagimu. Kalau kita tidak persiapkan diri, dunia kerja itu dunia yang penuh dengan persaingan. Dan orang Advent itu seringkali kita kalah karena hal-hal yang, atau karena kebenaran yang kita pertahankan dalam kehidupan. Hari Sabat, kita kalah karena hari Sabat nih. Saya sebelum menjadi PNS, jadi ASN itu ada dua, ada PNS dan P3K, bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi tidak ada istilah honor lagi sekarang, kalau sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. PNS itu sering dikatakan korpri, lambangnya korpri. Apa arti korpri? Korban perintah. Jadi siap diperintah kapan saja. Saya seringkali di kantor di dinas kami, dinas tenaga kerja, dari 170 orang hanya 2 loh yang Advent. Wow. Dan setiap kami diundang untuk rapat pejabat eselon, hanya saya sendiri yang pejabat eselon yang Advent di kantor, hari Sabtu. Dan saya katakan kepada pimpinan saya, apapun yang akan dilakukan pada hari Sabtu, saya minta maaf, Bu. Saya tidak bisa, dan saya siap mengerjakan itu dari malam minggu sampai pagi pun, asalkan jangan hari Sabat. Dan puji Tuhan itu pimpinan sangat mengerti, karena ingat umat-umat Tuhan itu kita berbeda dengan yang lain. Kita sudah sedikit dan berbeda karena kita benar ya, bukan kita salah. Kita harus bangga itu, dan jangan pernah menukar ini dengan hal apapun di dunia ini. Jangan pernah menukar ini dengan pacar, atau calon istri, calon suami. Jangan pernah menukar kebenaran dengan pekerjaan. Jangan. Kita cukup mempersiapkan diri kita, maka Tuhan akan siapkan yang terbaik untuk kita. Jadi hal yang pertama tadi apa? Harus berdoa. Yang kedua, usahakan selalu apa? Siap. Sehingga kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya, mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, K itu adalah kita harus ketahui kelebihan dan kelemahan kita. Nah, kita harus tahu kelebihan dan kelemahan kita. Jangan mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kelebihan kita. Saya kasih contoh. Saya paling malas waktu SMA masuk kelas IPA. Kenapa? Karena banyak mata pelajaran menghitung yang saya tidak sukai. Matematika, saya sering bolos loh matematika, Pak Pendeta. Bolos matematika, fisika, kimia, apalagi di atas jam 11, saya pasti sudah bolos. Karena saya lebih suka PPKN, jadi tidak mengherankan kalau saya jadi sarjana hukum. Karena itu sesuai dengan kelebihan saya. Dan kalau saya tidak suka matematika atau pelajaran menghitung, ya jangan bercita-cita menjadi dokter. Jangan, nanti kita malpraktek itu, salah kasih apa? Salah kasih resep. Karena tidak sesuai dengan kelebihan kita. Cukuplah jadi orang hukum ya, puji Tuhan. Jadi ini yang harus kita tekankan, kita harus mengetahui kelebihan dan kelemahan kita. Confucius pernah berkata seperti ini. Hidup itu sederhana, tetapi kita yang membuatnya sulit. Kenapa kita membuatnya sulit? Karena kita sering sekali merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kelebihan kita. Kita sering mencipta-ciptakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita
miliki. Sehingga membuat hidup kita ini sulit. Yang keempat, U. Jadi hukum. U sekarang. U itu artinya uang bukan segalanya. Jadi jangan pernah setelah kita kuliah kita berpikir bahwa kita mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Tidak. Saya pernah punya pengalaman pribadi yang akan saya saksikan nantinya di akhir materi ini. Tapi saya bagikan satu kutipan Ellen G. White katakan seperti ini. Kerinduan Tuhan bagi kita adalah bisa bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya karena kekayaan juga adalah talenta. Tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai tujuan utama, maka akan membuat kita keliru. Akan membuat kita keliru kalau kita bekerja hanya untuk mencari uang. Jadi kalau umumnya, kalau Anda ingin kaya, Gloria, kalau ingin kaya jangan jadi PNS. Jangan. Kenapa gitu, Bang? Kalau PNS itu dapat uang yang banyak karena cuma kredit di bank tuh. Cuma itu satu-satunya cara PNS mendapatkan uang. Kecuali dia sudah keluarga kaya dan ingin melayani ya. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang harus kita tekankan di poin yang keempat ini adalah uang bukan segalanya. Dulu saya sebelum menjadi aparatur sipil negara atau PNS ini, saya kerja di kantor advokat. Kantor pengacara 5 tahun. Di kantor advokat Sumese dan rekan. Dikenal dengan Ocek Kaligisnya Manado karena bos kami ini rambutnya putih. Dan selama 5 tahun saya di kantor ini, kami tidak pernah kalah dalam perkara pidana maupun perdata. Jadi luar biasa sekali. Tetapi ada yang aneh menurut bos saya kepada saya. Kenapa? Saya singgung sedikit tadi di poin yang awal ketika kita harus berdoa sebelum membuat perencanaan. Saya ketika masih kuliah, saya tulis di dalam lemari saya, dalam sebuah kertas, cita-cita saya. 4 cita-cita saya yang saya tulis. Yang pertama itu hakim. Yang kedua jaksa. Yang ketiga pengacara. Yang keempat dosen. Hanya 4 itu saja yang saya tulis. Dengan ballpoint. Dan ketika saya tamat, saya kerja di kantor pengacara sudah 2 tahun, saya tidak pernah ikut tes pengacara. Karena sama seperti masalahnya Ibu Joyce tadi, tes pengacara selalu dilaksanakan hari Sabat. Dan saya 2 kali ikut tes hakim pada 2 tahun pertama. Dan 2 tahun pertama itu saya ikut tes hakim. Saya lulus 2 kali dari tes tertulis di Manado dan lulus ke tes tahap terakhir di Makassar. Tes tahap terakhir di Makassar. Jadi dari 600-an orang yang lulus 12 orang waktu tahun pertama. Dan adik-adik sekalian tahu, saya waktu lulus 12 orang itu saya yang ranking 1 loh. Dari Manado pergi ke Makassar untuk ujian terakhir wawancara. Tapi ketika tiba di Makassar, semuanya berubah lain. Kenapa? Karena ternyata yang datang sendiri tanpa membawa keluarga dan tanpa membawa dalam tanda kutip uang tidak lulus. Dan waktu itu dimintakan uang yang tidak sedikit. Saya sempat dikatakan oleh ayah saya, sudah nanti kebetulan ayah saya juga PNS, tapi pinjam uang jadi bank sebelum berangkat. Nanti ngana ganti pas ngana so jadi hakim. Saya sampaikan kepada ayah saya begini, di waktu tes tahap pertama, saya selalu puasa hari Rabu dan hari Sabat. Rutin saya dengan Elvira kalau puasa hari Rabu dan hari Sabat. Dan doa saya hanya satu, Tuhan saya ingin menjadi hakim. Tidak ada tes lain yang saya ikuti 2-3 tahun pertama, tes hakim dulu. Dan saya katakan kepada ayah saya begini, Pi, nyanda perlu doi, tidak perlu uang. Saya tes tahap pertama ranking 1, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau sampai di Makassar. Dan benar ketika pengumuman, saya tidak lulus. Sedikit kecewa. Dan saya tidak kecewa, sangat kecewa. Pada tahun berikutnya saya ikut lagi. Saya ikut lagi tes hakim.
Dan kejadian lagi, saya lulus lagi ke tes tahap kedua di Makassar. Yang lulus sekarang tinggal 5, yang dicari 3. Nah, ini kejadian yang luar biasa menurut saya. Karena ada ungkapan seperti ini dari orang yang lulus sama-sama dengan saya, orang tuanya katakan begini. Elric, semua tahu kamu itu pandai, pintar. Tetapi kepintaran itu nggak ada gunanya kalau tidak ada uang. Biar mau berdoa lagi, orang Manado bilang. Tidak mau lulus. Dan saya sampaikan dalam hati berdoa kepada Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan ketika umat Tuhan diremehkan seperti ini? Ketika kami masuk dalam ruangan benar dites oleh Hakim Agung, dan ketika mendengar pengumuman 2 minggu kemudian, cuma 3 yang lulus, lagi-lagi 2 orang yang tidak lulus, saya termasuk di dalamnya. Dan tahun berikutnya, saudara, saya tidak mau lagi ikut tes hakim. Saya ikut tes jaksa. Saya bilang hakim ini sudah terlalu teori hukum itu. Sapu kotor tidak bisa membersihkan rumah. Yang ada rumah itu tetap kotor. Dan saya ikut tes jaksa, ratusan orang ikut, 700 sampai 400, 800, 4 orang yang lulus, saya diantaranya berangkat ke Makassar. Dimintai lagi. Ini bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum, tapi lebih sedikit dari ketika masuk hakim. Saya sampaikan, saya berprinsip dalam hidup, kalau Tuhan berkenan saya menjadi sesuatu atau mendapatkan pekerjaan bukan karena uang bukan segalanya. Dan benar, pada saat pengumuman kami sudah di Manado, puji Tuhan, saya tidak lulus lagi. Ini ujian iman yang paling berat mungkin dalam kehidupan. 3 kali saya tidak lulus. Saya setiap Rabu, Sabat berpuasa, bahkan ada tanda luka di lutut saya karena saya sering bertelut dari Rabu dan hari Sabtu selalu bertelut kepada Tuhan. Saya seakan-akan ingin memaksakan Tuhan. Tuhan, kita ingin jadi hakim, ingin jadi jaksa. Dan ketika selesai saya mengikuti tes jaksa dan tidak lulus, saya menambahkan satu cita-cita saya di bawah jaksa dengan tulisan pensil, yaitu PNS. Ketika saya tuliskan, teman saya berkata itu bulan-bulan Oktober. Penerimaan PNS bulan-bulan Desember. Dia katakan, brother, ayo kita ikut ujian PNS. Saya bilang, oke, ayo kita ikut. Akhirnya kita ikut ujian PNS. Dan karena saya masih berat hati, saya masih di dalam hati itu ingin memaksa Tuhan. Tuhan, saya tidak mau jadi PNS ini hanya karena saya ikut teman saya saja nih. Saya ingin jadi hakim atau jaksa. Dan benar kami tiba di kantor pos untuk mengantar lamaran. Saya belum tulis lamaran saya mau jadi apa. Saya mau cari dulu formasi sarjana hukum itu yang ada apa ya. Dan ketika saya lihat ada 2 nih formasi sarjana hukum. Ada yang pertama analisis hukum, itu mencari 6 orang, tetapi ditempatkan di 6 dinas. Dan ada saya lihat ditempatkan salah satunya di Pamong Praja. Saya katakan bahaya ini kalau jadi polisi Pamong Praja. Udah kuliah tinggi-tinggi pun jadi Satpol PP. Saya bilang, enggak jadi. Saya cari formasi hukum yang lain. Dapat satu formasi hukum, yaitu mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja. Dan yang dicari cuma 1 orang. Dan saya tanya kepada penerima berkas di kantor pos, kalau yang lamaran mediator sudah berapa banyak berkasnya? Dan dia memperlihatkan berkasnya dan dia katakan nomor terakhir adalah 422. Kalau Bapak memasukkan, Bapak nomor 423. Dan formasi ini cuma cari 1. Oh, saya katakan, ya sudah, saya jadi mediator saja. Saya masukkan berkasnya, saya tulis mediator, saya masukkan berkasnya, dan saya harus membohongi bos saya di kantor pengacara, Pak Pendeta. Kenapa saya harus bohongi? Karena bos saya marah sekali kalau kami minta izin mau ikut tes PNS, karena dia mau kami yang melanjutkan kantornya ini. Tapi saya harus berdusta seperti ini. Bos, saya akan ikut ujian semester di kampus. Berikan saya waktu 2 jam, padahal saya ikut ujian PNS.
Dan ketika saya masuk di pintu ketika ujian PNS ini, saya tidak berdoa secara khusus. Tidak, saya cuma berdoa di dalam hati. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya satu kali ini saja. Jangan permalukan hamba-Mu. Saya berdoa dalam hati dan saya masuk 100 nomor tes PNS. Dia katakan waktu 2 jam sudah lewat, cepat balik kantor. Akhirnya 40 nomor terakhir saya isi, orang Manado bilang spekulasi. Dengan cepat, tidak sampai 10 menit saya isi. Dan saya pulang ke kantor. Pengumumannya langsung pada sebentar sore dan diumumkan di koran pada besok pagi. Kebetulan besok paginya itu hari Jumat kita tes, besok pagi hari Sabat. Jadi teman-teman saya masuk kantor semua, saya tidak karena saya masuk gereja. Tapi ketika saya masih tidur, teman-teman saya SMS, bro udah ikut tes PNS kemarin kan? Bro, penama keluar di koran. Lulus mediator hubungan industrial. Saya masih belum percaya karena baru 1 orang yang telepon. Ternyata setelah sudah 10 orang kasih selamat, SMS, telepon, saya baru percaya kita Advent nggak bisa beli koran dong hari Sabat. Iya. Jadi itu masalahnya. Dan teman-teman saya ini mengerjai saya di kantor pengacara, mereka ambil semua koran yang ada di kantor, kemudian mereka buka pengumuman PNS-nya, mereka stabilo nama saya, tunjukkan kepada bos saya, Pak, kemarin Erik berdusta Pak Bapak. Dia sudah lulus PNS. Dan bos saya menelpon saya pada saat di gereja, dia bilang, saya sangat kecewa dengan kamu. Saya bilang, Pak, ini berarti sudah rencana Tuhan dalam kehidupan. Dan ketika saya di gereja pada saat doa syafaat yang paling saya ingat pada saat itu, saya seakan-akan meskipun Tuhan sudah berkati dan lulus, saya masih mau bersungut kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, bukan ini yang saya mau. Dan saya mengucurkan air mata untuk itu. Saya masih ingin menjadi hakim. Tetapi kalau Tuhan menghendaki saya menjadi PNS, saya akan aminkan kehendak Tuhan. Dan benar, saya menjadi PNS. Ketika saya melihat nilai, Gloria dan Pak Pendeta ataupun Ari atau semuanya yang terhubung dalam aplikasi ini, kalau saya ikut formasi yang 6 itu, saya tidak lulus. Karena dari 6 itu yang paling rendah nilainya 72. Sedangkan nilai ujian saya cuma 69. Bayangkan 422 orang tidak ada lebih tinggi dari nilai 69. Itu berarti Tuhan sedang membuka jalan bagi saya untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Poinnya yang saya ingin angkat pada malam hari ini adalah sesuai dengan Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Seringkali kita memaksakan Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Tetapi pengalaman pribadi ini yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Jangan pernah paksa Tuhan menyesuaikan kehendak kita. Tetapi kita yang harus menyesuaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil karena pertolongan Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Saya tidak hebat. Nilai 69 itu bukan nilai yang tinggi. Tapi karena Tuhan menolong saya. Kesaksian yang saya bagikan itu. Jadi uang bukan segalanya. Saya hanya mengeluarkan uang 6.000 untuk lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tidak mengeluarkan uang ratusan juta untuk menjadi hakim ataupun jaksa. Jadi luar biasa Tuhan dalam kehidupan. Jadi uang bukan segalanya. Dan yang terakhir, M, menunggu jawaban Tuhan dengan tekun dan setia. Harus menunggu jawaban Tuhan, jangan memaksa. Kalau kita memaksa, seringkali ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5 sampai 7.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Seringkali kita marah kepada Tuhan karena Tuhan, kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan, tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan bahkan menghina Tuhan, menggunakan uang, mereka diberkati. Tapi ingat, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Jadi kunci yang harus kita lakukan sesudah wisuda dengan model singkatan hukum, kita ulangi sekali lagi. Apa yang pertama? Harus berdoa. Usahakan selalu siap. Yang ketiga, kita harus ketahui kelebihan dan kelemahan kita. Yang keempat, uang bukan segalanya. Dan yang terakhir, menunggu jawaban Tuhan dengan tekun dan setia. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kembalikan kepada Tuhan.